Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari kelas PBS 6F. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar, yang menyeluruh disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang formulasi strategi. Menurut James Bryan Quinn, strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan, urutan aksi ke dalam keseluruhan yang terkait. Sedangkan menurut William Haynes, strategi adalah konsentrasi dari sumber-sumber pada peluang bagi keunggulan kompetitif. Nah, dari kedua definisi tadi dapat kita pahami bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dengan melibatkan semua faktor dalam organisasi secara strategis. Sedangkan formulasi adalah bentuk penyederhanaan situasi nyata menjadi bentuk matematis. Nah, yang kedua yaitu hal yang perlu dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Ada beberapa yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu harus dipahami benar visi dan misinya dan objektif perusahaan sehingga dapat mengetahui ke arah mana perusahaan yang akan dibawa serta bagaimana cara untuk menuju ke arah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tahap formulasi strategi. Tahap ini merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Nah, adapun langkah-langkah perumusan strategi menurut Rothwell yaitu yang pertama establishment of vision, yaitu mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Nah, yang kedua yaitu identifying past and present strategies, yaitu strategi ini diperlukan atau tidaknya, maka seorang manajer harus mengidentifikasikan berdasarkan strategi sebelumnya pada saat itu. Yang ketiga itu diagnosis past and present performance, yaitu mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam lagi. Nah, yang keempat itu setting objektif. Nah, pernyataan ini yaitu bagaimana pernyataan tentang apa tujuan organisasi dan sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Nah, yang kelima itu analisis SWOT dan perumusan strategi, yaitu singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan pendekatan ini mencoba menyimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya yaitu tingkat formulasi strategi ada. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan, dan kedua strategi tingkat bisnis, ketiga strategi tingkat fungsional. Selanjutnya pilihan strategis. Nah, kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang diusulkan dalam menangani faktor-faktor strategi spesifik dan yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Nah, pertimbangan penting lainnya dalam memilih
Suatu strategi adalah kemampuan setiap alternatif strategi untuk memenuhi tujuan dengan sumber daya terkecil dan efek samping paling sedikit. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan pemilihan strategi, yaitu pertama, penyusunan skenario perusahaan. Nah, yang kedua itu proses penetapan pilihan strategis. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan tentang formulasi strategi. Apabila ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.